Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman. Welcome back di Bitcoin update. Jadi quick update aja. Sebetulnya pergerakan Bitcoin hari ini nggak terlalu banyak pergerakan yang menurut saya terlalu signifikan ya. Ini kita lihatnya dia masih berada di range yang sama, di trendline yang sama, dan sebetulnya kita lihat di posisinya agak di tengah-tengah. Cuman di video update kali ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa sebetulnya ada pertimbangan yang saya pribadi ngelihat bahwa Bitcoin ini ada potensi ya, kita bilang itu kembali ter-reject. Pertama, jelas banget dari closing time frame daily-nya, di mana terlihat ada sebuah shooting star yang terbentuk ya pada pergerakan kemarin. Nah, kalau misalkan hari ini Bitcoin bisa closing dengan green candle di atas resistance yang udah beberapa kali ini coba test, coba di break dan gagal terus. Nah, kalau misalkan sekali ini, at least untuk hari ini dia berhasil closing di area teritori yang bisa dibilang di atas resistance pada trendline ini, maka sebetulnya bisa dikatakan ini adalah sebuah indikasi yang cukup oke, karena bisa menginvalidasi shooting star yang terbentuk pada pergerakan time frame sebelumnya atau satu hari sebelumnya. Teman-teman pasti ingat waktu lalu kalau misalnya kalian follow YouTube channel saya, kita pernah bahas tentang shooting star yang terbentuk pertama kali di kisaran tanggal 29 Juli ya, diiringi dengan next candle-nya di hari berikutnya, itu 30 Juli juga sama, dia bisa dibilang membentuk tail candle yang begitu panjang ke atas seperti sebuah shooting star, dan akhirnya diiringi dengan koreksi yang lumayan signifikan. Nggak cuma satu kali, tapi kita lihat di sini terdapat shooting star juga ya sebelum akhirnya dia terkoreksi. Begitu pula di sini terdapat shooting star dua kali ya di candle berikutnya, itu merupakan kita bisa bilang doji juga, and then koreksi terjadi, dan ya, kita bisa katakan bahwa shooting star pattern ini sebetulnya sedikit banyak merupakan ancaman lah kalau misalkan muncul pada pergerakan terutama pada time frame daily, yang menunjukkan bahwa ada rejection keras pada bagian atasnya, dan ini adalah trend line-nya. Kalau misalkan Bitcoin, let's say meresponi pergerakan ini ya, tentu saja kita akan melihat ada potensi penurunan terjadi pada Bitcoin, dan seharusnya karena trendline yang kita lihat di sini semakin lama semakin tinggi, akan ada satu kondisi di mana trendline tersebut pada akhirnya di break dan akhirnya membawa Bitcoin drop lebih rendah lagi. Dan kalau saya lihat saat ini possibility area yang bisa dicapai itu adalah di kisaran $21.700, karena area tersebut adalah merupakan area resistance dan support pada pergerakan di kisaran pertengahan Juni dan di awal Juli ya teman-teman sekalian. Nah, ini saya nggak bilang berarti dia pasti turun ya, makanya tadi saya sampaikan di awal-awal ada skenario untuk menginvalidasinya, yaitu dengan ini saya salah hapus ya, yaitu dengan Bitcoin hari ini bisa close dengan green candle, at least di green territory ya. Territory yang saya maksud adalah di atas area resistance ini, maka ini akan menjadi sebuah indikasi yang cukup baik setidaknya pada closing time frame daily, yang artinya kita juga mengkonfirmasi bahwa sekali lagi kita close di atas exponential moving average 55 pada time frame daily, dan itu merupakan satu buah momen yang menurut saya cukup penting gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan. Lalu untuk time frame hourly-nya saya langsung quick aja ya. Di sini saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa sebetulnya kemarin itu kan kita posisinya ter-reject ya daripada si trend line-nya, dan kalau ngelihat rejection ini terjadi pada trend line, sebetulnya saya ada pertimbangan untuk ngelihat Bitcoin ada possibility bahkan ngetes sampai ke area paling bawahnya di trend line. Akan tetapi ternyata tadi kalau kita perhatikan kita mendapati reaksi ya, di mana Bitcoin itu berhasil terpantul pasca testing di area exponential moving average ya 21, 34 dan juga 55 pada time frame 4 jam. Ini artinya harusnya merupakan sebuah indikasi yang cukup baik teman-teman. Nah, kalau kita telusuri pergerakannya berdasarkan time frame 1 jam, kita sempat create lower low price lumayan signifikan, but then kita terrecovery cukup baik, sehingga pada case ini ya, kalau kita lihat di time frame hourly ini saya bisa katakan bahwa kita basically membentuk sebuah V formation ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini seharusnya bridge yang terjadi di sini itu bisa menyebabkan Bitcoin memiliki sebuah momentum bullish atau buyers untuk kembali memanfaatkan situasi saat ini gitu ya. Walaupun tadi kita sempat bridge nih dari kisaran range price ini. Memang sih sebetulnya kalau misalnya saya personally ngelihatnya major support ya pada Bitcoin itu seharusnya akan berada pada time frame
hourly, terutama di kisaran harga $23.500 ya. Ini akan merupakan menjadi sebuah major support. Dan kalau kita telusuri prosesnya, mungkin aja ini seperti ini guys. Jadi ABC corrective pattern ya. Ada possibility ke arah sana, di mana wave satunya itu biasanya bergerak dalam 5 wave ya, lebih kurangnya seperti ini. Jadi ini adalah untuk wave A-nya, kemudian untuk wave kita sekarang harusnya ongoing menuju wave B. Wave B mungkin aja prosesnya akan cenderung 3 wave naik ke atas seperti ini, jadi more like ABC corrective. And then kalian bisa munculkan juga Fibonacci retracement untuk mengetahui potensi targetnya, dan itu antara 61,8 sampai 78,6% untuk potensi wave B-nya. Nah, sekarang sebenarnya ngelihat dari posisi saat ini, at least kita udah berhasil close di atas area tekanan sellers yang terakhirnya ya. Mungkin asumsi saya adalah wave 4 di sini itu aja udah cukup baik teman-teman ya. Jadi tinggal kita ngelihat aja nih, apakah sebenarnya si Bitcoin di sini bisa maintain pada saat dia pullback, dia bisa bertahan, kemudian dia bisa rally kembali. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah ini wave B atau justru ini adalah akhir dari wave 2 ya, which is harusnya langsung naik ke area kisaran $25.000 untuk first targetnya, kembali ke resistance yang ada di sebelumnya, kemudian nantinya potensi di time frame daily seperti yang kita udah bahas yaitu kisaran $26.700 itu adalah maksimum target mungkin yang bisa dicapai untuk waktu atau untuk short termnya. Dan ya pokoknya teman-teman, saat ini kalau saya personally mungkin akan perhatikan kisaran wave B ini akan menjadi satu area yang saya sangat perhatikan ya. Entahlah ya, sebenarnya sih kalau misalkan dibilang tahanan ya, ini terlihat kok ada sebuah rejection ya terjadi di sini. Sebelumnya dia sempat naik signifikan, tapi kemudian ini kan terfake out. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa katakan ini kayak true resistance kita tuh berada di $24.500. Jadi harusnya dari sini aja tuh udah kelihatan ada potensi wave B itu bisa ketahan di kisaran range price tersebut. Nah, yang pasti adalah kita perlu lihat dulu nih, apakah si Bitcoin di sini bisa maintain ya pergerakannya di atas area support terakhirnya. Dan kalau misalkan demikian, berarti baru kita bisa melihat mungkin Bitcoin akan melanjutkan penguatannya. Ya, I think that's it teman-teman. Just a quick update karena memang nggak terlalu banyak pergerakan. Yang pasti teman-teman perhatikan untuk di bagian bawahnya ada major support di $23.500 dan ada major resistance di $24.500. Sekarang kita itu di tengah-tengah, so kita masuk ke weekend. Just enjoy your weekend karena kita nggak tahu pergerakan di weekend tuh biasanya cenderung lambat. Ya, paling pesan saya itu ya, just enjoy your weekend. I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan informasi yang menarik. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and happy weekend. Bye-bye.